Ini gue curiga dia bocah-bocah yang kalau siang tuh kebanyakan main panas-panasan, tau gak? Jadi palanya tuh bau matahari. Dan satu-satunya cara buat nutupin bau mataharinya itu adalah dengan ya dia pergi ke minimarket ngelihat parfum terus kayak disemprot-semprotin gitu. Kagak jelas, nandar. Ye. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini gue pengen cerita tentang kekagetan gue akan beberapa hal. Khususnya ini. Mungkin ada beberapa dari lu yang udah sempat ngelihat foto atau video di mana ada banjir, tapi warna banjirnya tuh nggak coklat, nggak hitam, melainkan merah. Kata gue di tempat lain banjir air, ini banjir marjan coba. Awalnya gue kira foto-foto tentang perkara ini tuh editan. Karena sempat ada kan gitu. Jadi waktu itu zaman apa ya? Zaman 2019 apa sempat ada foto yang ngasih lihat banjir warnanya biru gitu. Orang-orang udah pada kaget tuh ngelihatnya. Ternyata setelah dicari tahu itu hasil editan. Nah, bedanya sama yang ini tuh gue percaya kalau ini beneran karena nggak lama muncul sebuah video yang ngasih lihat keadaan banjir di wilayah itu. Beneran merah, yang mana ya buat sebagian orang ini terkesan menakutkan gitu. Tapi kalau buat bocah-bocah kayaknya mereka pada seneng dan mereka bakal foto-foto kayak yeay berenang di marjan, padahal marjan biji mata lu. Akhirnya gue cari tahu lah tentang perkara ini dan ternyata peristiwa ini terjadi di Desa Jenggot, Pekalongan. Kota yang sempat terkenal karena cheat PB, tapi sekarang tiba-tiba terkenal gara-gara nge-cheat warna air. Yo. Di Desa Jenggot itu ternyata ada produksi batik, ada tempat produksi batik gitu. Nah, yang namanya tempat batik, tempat pengrajin batik, pasti ada obat batiknya dong. Kayak semacam pewarna gitulah. Kebetulan hari itu pemilik tempat batiknya sendiri lagi nggak ngecek tempat produksi batiknya karena ya itu tadi karena banjir dan nggak ada orang yang lagi kerja juga di sana. Orang-orang lagi pada libur, jadi nggak ada yang meriksa tempat itu. Nggak taunya obat batik yang beratnya kira-kira 1 kilogram itu ikut ke bawah arus banjir. Akhirnya terjadilah air banjir warna merah itu. Yang mana tentu kalau misalkan gue ada di tempat itu, terus gue bangun tidur turun dari kasur banjir, tapi banjirnya warna merah, gue panik pasti. Ini apa nih? Kiamat apa gimana nih? Ada Mugen Tsukuyomi, kayak Naruto. Sampai gue ngebikin video ini belum ditemuin adanya kesengajaan, belum ditemuin adanya unsur kesengajaan. Dan pemilik tempat batiknya sendiri masih dimintain keterangan tentang perkara ini. Karena yang ditakutin beberapa orang kemarin tuh takutnya ini sengaja gitu, kayak ada orang yang sengaja ngelemparin obat batik terus kayak yang biar semuanya pada merah gitu. Sekarang mungkin ada beberapa dari lu yang langsung punya ide buat kayak kalau banjir kasih pewarna aja biar nggak bosen coklat mulu, kata gue. Awalnya gue juga pengen mikir kayak gitu ya, tapi yang perlu diingat adalah pewarna kayak gini biasanya adalah pewarna tekstil, dan pewarna tekstil kalau kena kulit bisa ningkatin resiko kena kanker kulit. Belum lagi kerusakan lingkungan segala macem, yang mana ya berarti sederhananya ini membahayakan alam, membahayakan umat. Makanya kasus ini didalemin sama pihak kepolisian. Ditakutin ada unsur kesengajaan, ada orang yang tiba-tiba kayak punya ide di pikirannya, wah banjir warna merah asik nih, terus dilempar gitu. Takutnya gitu. Ya yang gue pikirin semoga perkara ini kagak masuk grup WhatsApp keluarga sih, atau seenggaknya nggak masuk grup WhatsApp bapak gitu. Takutnya ntar tiba-tiba ada yang ngebikin hoax kiamat udah deket, gimana coba ya. Serem banget, tiba-tiba ada bapak nge-broadcast, heboh, telah ditemukan banjir berwarna merah, ini adalah tanda-tanda kiamat sudah dekat, kata lu. Kiamat sudah dekat, biji mata lu kiamat. Bahasan selanjutnya adalah sebuah bahasan yang terkurasi. Jadi kayak ada beberapa bahasan gue gabungin jadi satu karena ini konteksnya masih sama. Bahasan tentang orang-orang dari aplikasi yang gak udah-udahnya ngebikin kita emosi. Pertama, ada sebuah video yang ngasih lihat sekumpulan dedek-dedek lagi asik berjoget ria
di sebuah masjid yang ada di pesisir selatan Sumatera Barat. Kalau kita lihat dede-dede ini tuh kayak berjoget ria dengan santainya di pelataran masjid gitu. Yang mana tentu sangat amat gak masuk akal, karena ya kita semua tahu gitu, masjid tuh buat ibadah, bukan buat bikin video TikTok. Bikin video TikTok kan bukan ibadah. Mana ada orang joget-joget dapat pahala? Gini, maksud gue nggak ada yang salah ngebikin video joget-joget TikTok tuh, nggak ada yang salah. Itu menyenangkan, gue tahu, gue paham. Tapi ya di tempat yang bener gitu, maksud gue bukan di masjid. Nandar, Wawan, siapapun itu, bukan di masjid, di kebun, lega. Paling bentol-bentol dikit digigit nyamuk. Joget-joget begituan di masjid, di azab baru tahu rasa lu, pusing-pusing lu. Udah meninggal tiba-tiba dengar lagu TikTok bangun joget. Serem amat. Kabar terakhirnya sih udah ada permintaan maaf dari mereka, dan dan mungkin ini bisa jadi pelajaran buat diri-diri lain di luar sana gitu yang mau ngebikin video, supaya mereka sadar gitu kalau nggak semua tempat bisa dijadiin background joget-joget mereka. Lu tiba-tiba digatak kepala lu sama orang, ditepak jidat lu, terus lu pulang ngadu ke mak lu, yang salah lu gimana dah, aneh. Lalu yang kedua, ada video yang gak kalah ngeselin dari sebelumnya. Video ini datangnya dari TikTok juga. Bedanya, video ini direkam sama bocah cringe kagak tahu aturan yang ngegodain orang sembarangan, padahal kelihatan kalau orang yang ada di video itu tuh gak nyaman. Namanya siapa, Kak? Kak ganteng amat sih, Kak. Kak kalau bikin es teh manis jangan pakai gula, udah manis. Nanti diabetes. Setelah gue cari si akun TikTok ini, ternyata akunnya tuh udah nggak ada gitu. Entah dihapus atau gimana, gue nggak tahu. Cuma yang gue tahu pasti adalah kelakuan siapapun orang yang ngerekam ini itu nyebelin banget gitu, asli. Kelihatan kok dari videonya mereka berdua tuh kayak nggak saling kenal gitu. Karena ya kalau kenal ekspresi cowoknya nggak bakal kayak gitu. Coba lu bayangin gitu, lo lagi isi bensin aja nih biasa gitu, biar bisa naik motor, biar motor lu bisa jalan santai, kagak ada halangan apa-apa, isi bensin. Tiba-tiba ada bocah so asik yang ngevideoin tanpa izin buat ngebikin konten TikTok cringe di pom bensin yang padahal ada gambar segede-gede gaban dilarang main HP di sini. Itu gua ya kalau jadi mbak SPBU-nya udah gue siram tuh orang pakai bensin, serius dah. Biar mandi sekalian biar lancar peredaran darahnya ke otak, biar bisa mikir gitu. Di pom bensin main HP, kata gue, goblok. Dikira keren kali. Masalahnya tuh dia pede gitu ngelakuin ya. Mungkin yang ada di pikiran dia adalah dia orang paling keren di dunia, dia adalah orang paling asik di dunia. Padahal ya secara gak sadar dia tuh malah ngebikin mereka kelihatan norak gitu. Kelakuannya tuh kayak gak pernah ngeliat cowok di dunia. Gue mah heran, lu hidup di zaman batu apa gimana sih? Lu kalau mau ngeliat cowok lihat Ray, no. Tergila-gila lu ntar ya. Lu gak tahu Ray itu pacarnya itu 11. Gue yang ngeliat videonya aja tuh malu tau. Malu gue. Tapi kok dia pede-pede aja gitu. Aneh bener manusia. Emang kalau kebanyakan mabok nyumin bensin tuh begini jadinya gitu. Susunan prosesor di palanya tuh jadi error. Satu-satunya cara supaya bisa normal lagi adalah dengan diinstal ulang. Ini orang-orang kayak gini pokoknya hidup kalau kagak diinstal ulang tuh ngebikin orang lain risih yang ada. Bisa-bisanya lu ngerekam di pom bensin. Nih gue curiga dia tuh sekolah cuma sampai kantin tau. Karena ya orang kalau belajar tuh harusnya punya nalar gitu. Kalau ada aturan yang saklek ya diikutin, kagak disepelein. Apalagi buat ngebikin konten doang. Lu di pom bensin main HP, meledak sendiri lu lagi ngerekam, biar HP-nya meledak, mampus, goblok. Kemudian yang terakhir, yang sama ngeselinnya juga adalah video-video semacam ini yang tiba-tiba rame lagi di jagat pertiktokan. Yang mana gue juga nggak tahu kenapa, gue nggak tahu siapa yang mulai dan kenapa ini jadi hal yang lumrah di TikTok. Gue heran. Gini, di live malam minggu kemarin, gue kan sempat ngebahas ini nih. Jadi ada orang ngambil minuman di minimarket, sama dia diminum, tapi dimasukin lagi ke dalam kulkasnya. Kata gue, malu, gila.
Mungkin dia ngebikin video itu biar kelihatan rebel atau keren, gua nggak tahu juga gitu. Tapi itu norak banget asli, bro. Iya gitu. Bisa aja minuman itu akhirnya diambil lagi sama dia terus dia bayar gitu. Kita nggak tahu juga. Tapi kan yang dia tunjukin di video cuma sekedar kelakuan randomnya dia doang kan gitu. Maksudnya dia ngelakuin itu pasti biar kayak kelihatan paling keren di TikTok atau gimana kan. Tapi itu norak gitu, jatuhnya tuh alay. Gimana sih? Dia pengen ngikutin tren yang udah bertahun-tahun lalu dihujat sama masyarakat gitu gua. Dan gobloknya gua adalah gua ngira nggak bakal ada lagi yang kayak gitu. Tiba-tiba muncul video TikTok lainnya yang ngasih lihat bocah kagak tahu aturan, kagak tahu datangnya dari mana, make parfum diambil dari minimarket, dipakai ke badan terus ditaruh lagi. Kata gua, emang itu minimarket punya bapak moyang lu anjing? Bapak lu kaya banget kalau punya, tapi kan itu bukan gitu. Gue curiga dia hidup di zaman batu udah. Jadi dia tuh kaget gitu waktu ketemu sama yang namanya parfum. Dia merasa kalau, wih apa ini? Benda apa ini? Aku tidak pernah melihat itu, sama dia disemprot-semprot. Norak gitu jatuhnya. Dipikir keren kali, goblok. Emang yang namanya budak konten tuh begitu, man. Mungkin yang ada di pikiran mereka adalah mereka bakal terkenal gitu dengan ngelakuin hal-hal semacam itu. Dalam pikiran mereka kayak, weh lihat gua paling rebel, paling keren gitu. Padahal kalau nalarnya jalan, harusnya mereka sadar gitu. Buat apa terkenal karena hal-hal norak yang mereka lakuin? Buat apa terkenal kalau terkenalnya gara-gara ngelakuin hal berak semacam ini? Mana make parfumnya sembarangan banget lagi. Ini gue curiga dia bocah-bocah yang kalau siang tuh kebanyakan main panas-panasan, tau gak? Jadi palanya tuh bau matahari. Dan satu-satunya cara buat nutupin bau mataharinya itu adalah dengan ya dia pergi ke minimarket ngelihat parfum terus kayak disemprot-semprotin gitu ya. Kagak jelas, nandar. Orang tuh ngelihat lu tuh bukan keren gitu. Jatuhnya tuh kampungan, norak. Gue tahu like sama komen tuh udah jadi candu buat beberapa orang. Kayak yang gue bilang di live kemarin, ada beberapa orang yang ngerasa ngedapetin dopamin berlebih gitu dari like sama komen. Tapi sekali-kali mbok ya dipake gitu otaknya. Dipake, sayang kalau didiemin doang tuh nanti berdebu gitu. Lu pikir bakal jadi banyak cowok-cowok yang ngedeketin lu? Kagak. Cowok malah ilfil ngeliatinnya. Aneh. Ini ya guys, bukti struk belanjanya. Gue beli kok parfumnya nih. Gue beli asli, gue beli beneran yang gue coba kemarin. Gue beli. Iya sih harganya cuma 30 ribuan doang. Gak mampu ya mbak beli parfum, kan harganya cuma 30 ribuan. Apaan sih konten-konten gak jelas, numpang kontennya pengen viral ya. Iya kan pengen viral juga dong. Nih, kalau mau open donasi parfum buat gue ya hayu guys. Lu ya bro, siapapun lu yang nge-subscribe channel ini, kalau tiba-tiba ada yang ngebikin konten semacam ini, gue sentil ginjal lu. Aneh banget. Jangan diikutin orang-orang kayak gini, jangan diikutin. Gue kayak bokap lagi ngasih tahu ke anaknya kayak, itu jangan diikutin deh kayak gitu. Nggak boleh, nggak baik buat kamu cik. Aduh. Jadi gimana pendapat lu wahai calon jenazah sekalian? Gimana kelakuan bocah-bocah caper ini di mata lu? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Mari ramaikan di kolom komentar di bawah aja. Nggak tahu, gue capek banget kayaknya. Maka itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau lu suka. Dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan wahai bunda-bunda sekalian, bunda, ayah, ya gitu ayahnya. Tolong anaknya diliatin bunda, dikasih pelajaran gitu loh, biar kelakuannya kayak kagak barbar gitu, kayak kucing oren. Lu kasih Whiskas tau gak? Whiskas. Kalau kagak Bolt yang murah gitu, yang terjangkau. Ini orang-orang tuh kayak kekurangan vitamin O tau gak? Vitamin otak gini nih. Astaga.